Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Pegasus, yaitu podcast enggak serius. Oke, kali ini kita ada ketertarikan tersendiri ya untuk pembahasan apa nih teman-teman kira-kira nih? Yaitu tentang apa nih? Kayaknya game ya. Boleh. Jadi kita hari ini tuh bakal membahas tentang game dari zaman old ke zaman now nih teman-teman semuanya. Dari zamannya Mas Asep kira-kira dulu gamenya apa sampai ke eranya Dimas. Paling sepuh ya, paling lengkaplah sepuh, Losari ya. antara yang tua dengan Oke, yang paling kita muda. perkenalkan dulu dong. kalian Dari yang dulu pertama. Ya, oke. Yuk Mas. Oh, paling senior. Siap. Senior. Paling senior. Nama saya Saifuddin Zuhri, tapi biasa dipanggil teman-teman Asep. Karena dari domisili saya itu antara perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jadi ada kecampur Sundanya, walaupun saya nggak bisa Sunda. Oh iya. Gitu ya. Saya bekerja di P3KB Kecamatan Losari bareng dengan Mas Dimas. Partner kita. Satu paket ini Siap. berarti. Iya. Tak terpisahkan. Oke. Sudah gini Itu pokoknya. ya gitu aja yang Oke, perkenalannya ya. lanjut ke Mas Dimas nih. Oke. Ayo Mas. Perkenalkan nama saya Dimas Maulana Al-Zamzami. Saya sama dengan Mas Asep. Saya PLKB non PNS di Kecamatan Losari. Kita berdua tandem yang tangguh pokoknya. Siap lah. Selalu. Mantap. Tahan banting. Ya, mungkin kalau asal sih dari Tanjung. Mungkin bisa yang lain perkenalan. Lanjut nih ke Mbak Devi nih. Oke, perkenalkan nama saya Devi Teguardiani. Asalnya dari Desa Bulusari, Bulakamba. Kerjanya sama Mas Dimas sama Mas Asep, tapi hanya ditempatkan di Balai KB Kecamatan Bulakamba. Oke. Mungkin Ini lanjut ya, yang terakhir nih. Atika. Oke, kenalkan nama saya Atika Nurrohma. Saya asalnya dari Desa Baros, Desa Brebes yang ada di dibilang pelosok, hampir pelosok, tapi nggak pelosok-pelosok banget ya. Nah, tapi di Desa Baros ini saya masuknya di Kecamatan Tanggungan ya, teman-teman. Tapi saya kerjanya di Balai KB Kecamatan Larangan. Oke. Kayak gitu ya. Ini perkenalan. Ini perkenalan kita. Udah nih. Sudah. Udah, habis ini kita mau bahas apa tadi? Kita bahas tadi Permainan. Mas Asep dulu. Karena Mas Asep yang paling sepuh. Iya. Bisa lah nanti sharing-sharing permainan yang dari awal tuh gimana Iya, Mas Asep? Dulu zaman permainannya Mas Asep dulu apa? Oke, dari pengalaman saya karena di sini paling tua, paling senior. Saya kira-kira umur sekarang tuh udah 35 ke atas. Nah, jadi di era 90-an ya. Oh, Era sama Mas, 90-an. kita era 90-an. Ya. Iya, kalau anak-anak dulu itu karena kebanyakan ngumpul karena belum ada gadget ya. Iya. Belum ada gadget, kebanyakan mereka nyari teman. Malah kalau setiap malam Selalu kita rame. nyamperin ke tetangga yang satu kumpulan Kumpul. buat ngajak main. Karena dulu waktu 90-an TV juga masih jarang. Nah, Iya. saya ngalamin satu RT itu nonton TV bareng-bareng tuh. Seru kayaknya. Kayak nonton bioskop ya Mas. Seru, Di satu rumah nanti nonton bareng-bareng, bingung mau pilih channel yang mana. Aduh, rebutan. Iya. Dulu zamannya Ya. yang gini ya Mas. Belum ada yang gini. Ya, benar. Oke, kita nggak ngerti ya Dimas. Iya, kita angkatannya itu dulu. beda kayaknya, Atika. Iya. Kalau zaman dulu saya hampir sama kayak Mas Asep. Dulu kita main nyampe malam Iya, nyampe karena nggak ada HP ya Mas. Iya. Teman ngumpul. Nanti ada yang gendong-gendongan cowok cewek, Nah, itu nggak ada tahu bener yang juga, namanya ya. pacaran. Nggak ada pokoknya. Nggak ada yang kita seneng-seneng namanya. bareng-bareng. Terus kadang Apalah. jadi yang tua-tuanya juga ikut, maksudnya yang pemuda-pemudanya kadang ikut gabung loh Mbak. Oh, berbaur dengan ya yang berarti? kecil-kecil, Iya. yang anak-anak lah. Jadi memang keseruannya di situ. Apalagi kebanyakan kalau misalkan posisi malam tuh terang bulan nih ya. Ya. Nah, terang bulan, bulan Padang purnama bulan. itu lebih kumpul karena orang-orang tuh pada keluar rumah.
buat main ngumpul, kalau yang ibu-ibu ngerumpi Antusias bareng. ya. Ya, serunya di situ. Kalau sekarang kan jarang. Biasanya dulu mainnya petak umpet tapi yang lari ya, Mas. Ya, bener. Terus ada petak umpet yang modelnya bagi kelompok, Mbak. Iya, Ada ya? Kayaknya Kalau- nggak ada kayaknya zaman itu. kelompok lari. Kalau pakai bahasa Indonesia itu Apa, Mas? umpet tangkep. Umpet ya, tangkep gitu. itu. Masih nggak ngerti juga. Ya ada iya. tapi mungkin berbeda. Beda versi nama. Berbeda, Mungkin beda ya. versi Karena nama. kan di beberapa wilayah penamaan dari permainan itu kan macam-macam. Macam-macam. Betul banget ya. Dari Beda-beda ya. Iya. Walaupun mungkin permainannya sama, tapi Jenisnya namanya sama, beda-beda. tapi namanya itu beda-beda. Tapi Tenongan kalau di Apalagi daerahnya itu. saya namanya Tenongan. tenongan. Itu pakainya berkelompok, yang Ya, satu benar-benar. kelompok ngumpet, Nanti yang kita satu kelompok yang lain nyari. nyari. Nah, itu kadang Oh, kalau iya, iya. ngumpetnya yang susah ya, Mbak. Sampai tengah malam belum Iya. ketemu. Sampai dibiarin bener. Nggak hilang gitu, nggak sampai hilang. nggak iya dibiarin ngumpet, kitanya pulang yang Kitanya jaga. pulang, kalau sisa nyarinya udah pulang. lah Tapi itu yang nggak ngumpet masalah. balik lagi enggak Mas kira-kira? Kalau udah ditinggal Nggak pulang. hilang ya, nggak hilang gitu dia. Mainnya kita tuh cowok cewek bareng ya Bareng, Mas, bareng. gabung. Berbaur intinya ya. Berbaur. Oke, cowok cewek tua muda gitu ya. Ya, Tua terus muda. nggak kenal kasta, Mbak. Jadi misal waktu Gak saya ada yang SMP juga, kaya, gak ada itu yang miskin. masih gabungnya Semuanya sama-sama ya? yang SD. Oh, Pokoknya iya, nyampur aja gitu. Baur bener-bener baur Iya. gitu ya, murni Iya. gitu. Terus nggak ada yang Oke. nggak peduli itu orang kaya, nggak peduli Ya. orang miskin, Mm-mm. itu mesti nyampur. Nanti kalau misalkan itu kan dulu zaman dulu itu yang punya TV cuma berapa orang. Iya, Iya, satu iya. desa loh, Mbak. Satu desa itu beberapa orang. Nanti yang kaya itu TV-nya biasanya dikeluarin. Nah, Oh. ditaruhnya di tempat terbuka. Maksudnya karena Di memang- halaman gitu nonton. Iya, maksudnya biar yang nonton lebih Rame. banyak sih. Kayak layar tancap bukan? Bioskop. Ya, cuma modelnya TV, Mas. Pakainya tetap TV. TV yang cembung. Ya, Berapa inch? 14 inch. Hitam putih apa berwarna tuh? Hitam putih. Oh iya iya. iya. Oke, Tapi- menarik sekali ya Dimas ya. Memang seru permainan zaman dahulu tuh berbeda dengan zaman Sekarang. sekarang. Kalau sekarang kan lebih mengenal bermain tapi diam, Diam. tidak aktif Zamannya bergerak. Mas Dimas juga sudah mulai ada PS ya Mas? Ya, saya mungkin salah satu anak yang mungkin bisa dibilang penghuni PS. Oh. Sama Berapa kita. jam di warnet Mas? Sama kita. Iya, jadi setiap apalagi kalau weekend, setiap hari Minggu itu Di hari-hari warnetnya libur berapa jam? saya diisi dengan main PlayStation hampir lebih dari 4 jam. Waduh. Itu saya Iya, kuat iya, iya. bermain PlayStation karena bagi anak-anak seumuran saya itu suatu hal yang baru pada saat itu kan PlayStation baru masuk tuh. Iya. PS1, PS2 itu kan baru awal-awal Lagi di PS2 booming-boomingnya itu booming kan ya. kan. Terus kita teman-teman tuh pada apa sih itu PlayStation itu? Yang tadinya awal kita main tuh keluar bareng-bareng main perang-perangan. Iya. Tahu ada permainan pak-pak door? Tahu? Tahu lah, tahu. Kalau di Tahu. daerah saya namanya bedilan, Mas. Yang Ya, pakai ya, ya. itu ya, bambu ya. Ya. Makanya kalau permainan zaman sekarang tuh lebih ke smartphone. Smartphone. Setiap orang kan sudah punya smartphone. Bahkan anak kecil pun punya. Ah, itu Ya. sayang sekali. Mungkin dalam apa namanya pergaulan tuh jadi kurang baik. Banyak yang introvert, nggak suka berbaur sosialisasi Gak sama pernah orang-orang. keluar. Berarti rumah. kita nggak beda jauh nih. Aku juga dulu ya PS sih. Ya, Jadi memang. aku 2000 bahkan di rumahku dulu ada rental PS nih. Wah, Aku tuh sering ditantangin pemilik main Guitar PS ini, Hero gitu pemilik kan. PS Iya, ini. Guitar Hero apalagi tuh main GTA San Andreas, GTA, Downhill iya, Domination benar, gitu benar. kan. Zamannya Tapi- Tekken lah berarti. Iya Tekken bener Mortal Kombat ya Mortal gitu-gitu. Kombat ya. Tapi emang sih setelah kita apa ya namanya melihat ke belakang ternyata dulu itu bener-bener kebersamaannya Ya. terasa beda. Kalau dulu tuh kita kayak bersaing ya Ya, dan ya, diam ya. di tempat mainnya tuh kayak gitu sih. Sampai mungkin sekarang itu peralihan dari PlayStation. PlayStation tuh sekarang udah jarang ya, Iya, udah iya. jarang. Di Ah. warnet pun udah kayaknya semakin berkurang. Kita pindah permainannya ke handphone. Hmm. Karena di Padahal handphone dulu itu- waktu PS menurutku nilainya masih agak ada sedikit Lumayan lah ya. baiknya. Iya. Karena kita mainnya itu lawannya Temen, sampingnya. iya, Ya. temen
ngajak temen lah Kumpulnya bareng-bareng. rame-rame. Iya. Biasanya belakangnya penontonnya lebih banyak. Ya. Antri. Antri. Oke, ini kita bahas game kayaknya udah deh. Kita bahas game kalau dibahas terus kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Enggak, ya. Rasanya pengen cerita terus gitu kan. Sama aku Iya. juga rasanya kayak gitu. Tapi kita ini ada pembahasan yang harus kita bahas di hari ini, yaitu tentang gimana aktivitas kita sebagai THL, sebagai PLKB non ASN ya. Oh, iya. Itu di balai seperti apa. Jadi mungkin bisa sharing-sharing dimulai dari Mas Dimas dulu nih. Mas Dimas, Iya. Mas. Mas Dimas dulu nih di balai Saya KB karena gimana mungkin aja? tandemnya sama Mas Asep, jadi mungkin Satu rumpun. tidak jauh berbeda. Paling nanti yang membedakan itu di wilayah binaan. Kalau wilayah binaan Mas Asep tuh ke utara. Jadi Losari itu kan ada Pantura, itu kan ke utaranya Pantura masih Losari. Itu nanti dipegang sama Mas Asep. Kalau saya wilayah tengah dari Pantura sampai ke Bojongsari, nah itu biasanya ke situ juga didampingi dengan Ibu Esti dan Bu Ici. Itu kita selalu berkolaborasi. Jadi keseharian kami di kantor itu bisa dibilang asyik. Asyik menurut saya ya, karena penyuluh itu kita bisa bertemu dengan banyak orang. Iya. Ya. Setuju. Saya itu suka ngobrol seperti ini dengan banyak orang, bisa mendapat ilmu, bisa mendapat cerita, bisa mendapat pengalaman, itu nilai plus dari seorang tambah lagi, Luar THB. biasa. Ditambah makanan. Kan. Kadang ada yang ngirim, bener nggak? Iya, makanya ini ya pada sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya just info ya, saya masuk ke bergabung ke DP3KB ini jadi penyuluh KB non PNS itu dari 2021. Berat badan Awalnya. saya itu awalnya nggak segini. Berapa? Iya masih atas sih. Tapi masih ada perkembangan. Artinya nambah makmur ya, Mas. Alhamdulillah. Jadi Tapi Alhamdulillah. tanpa menyampingkan pekerjaan dong. Betul. Makan oke, Wah. kerjaan juga harus. Padahal Iya, sibuk ya. sibuk ya, mungkin kita bisa sadari bersama lah ya, kesibukan itu pasti ada. Tapi hal-hal yang di kantor itu mengasihkan, terutama kita ngobrol dengan kader, kita ngobrol dengan yang banyak lah, kita bertemu Iya, orang-orang, betul sekali. itu kita mendapat informasi yang banyak juga. Makanya mungkin saya suka gitu di pekerjaan yang sekarang ini. Mungkin kalau Mas Asep gimana? Ya, Mas Asep ini yang satu rumpun ya. Ya Satu satu rumpun rumpun, Satu ya. bisa nambahin. Mungkin Ya. sama-sama sih ya, Iya, mirip-mirip. iya, iya Mungkin benar. Jadi memang kalau kerjaan itu intinya sama dalam artian kita cuma dibedakan adalah untuk pembagian tugasnya. Iya. Ya. Jadi biar semuanya ke cover, intinya kan semuanya ke cover. Karena apa? Memang tidak dipungkiri lah kerjaan kita banyak, sedangkan SDM-nya sedikit. Ya. Apalagi yang wilayah kerjanya luas ya. Iya. Contoh kayak Bulakamba, wah Belakangnya sangat berapa baik. berapa Super- desa Mas Asep? super Mas? banget, Mbak Pak. Devi? Kita Berapa desa, Mbak Dep? ada 19 desa ya 19 dengan desa. jumlah penduduknya itu Luar sekitar biasa. 63.000. Bro, 63. Kita cover gitu semua ya. Sekitar segitu. Kalau Losari Oke, mantap kita banget ya. memang total 22 desa dan alhamdulillah maksudnya secara kontur wilayah itu dari ujung selatan sampai ujung utara. Jadi enggak melebar gitu loh, Mbak. Jadi enak pembagian wilayahnya enak. Mm. Jadi kita tinggal bagi-bagi kerjaan aja nih. Saya lari ke utara, Ya. Mas Dimas tengah, atau misalnya Bu Sama. Ici dan Mbak Esti dibantu selatan kayak gitu. Jadi pembagian tugasnya aja. Lari. Kalau secara tugas keseharian intinya sih sama. Cuma nanti kita saling membackup antara satu dengan yang lain. Contoh Ya. Mas Dimas nggak bisa nih hari ini ada undangan atau apa Ada atau amal berkoordinasi biasa. dengan siapa, nanti kita cover kerjaan wilayahnya gitu ya. Enaknya ya memang dari segi tugas itu enggak enggak terpatok satu orang gitu loh, Mbak. Iya. Jadi semuanya Fleksibel. 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 Kalau misalkan saya izin nggak bisa, berarti di cover dengan Yang yang lain. lain. Berarti Nah, saling melengkapi gitu Iya, ya. Ya. ya itu. Oke, sekarang Enaknya lanjut itu. nih ke Mbak Devi. Gimana Mbak Ah, Devi di belakang Mbak Dari Devi? belakang. Kalau saya lumayan ya. Kita ada personil 5 orang. Oh, iya, banyak ya.
Losari berapa? Kita berempat. Oke. Kita 4 ini orang. Kita 5 orang, kebetulan yang 3 sudah ibu-ibu, Iya. yang 1 hampir pensiun. Iya. Kebetulan akhirnya kita sebagai yang muda lebih sering lagi ke lapangan Ya. mengcover. Kebetulan asiknya kita karena partnernya itu ibu-ibunya care orangnya. Kader ya. Oh, ibu Seru-seru ya, Mbak Dev? Seru-seru. Pokoknya ngobrol sama Kompak. dokter tuh nice. Sering bawa makanan Iya, Sudah naik berapa kilo? tanpa kita minta ya. Kalau kebetulan dari 19 desa itu alhamdulillah hampir semuanya tahu rumahnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita butuh data, kita ke rumahnya. Yang kadang bikin nggak enak, nggak sungkannya sudah dikasih minum tapi kitanya buru-buru. Iya. Iya. Karena Tapi harus buru-burunya tuh saking sibuknya. ya. Saking kita harus kejar semua desa biar kena, kita buru-buru. Akhirnya, gitu Mbak Devi nggak mau mampir ke Iya. aku, nggak mau lama. Padahal kita karena diburu waktu, kitanya akhirnya jadi nggak enak. Kalau masalah pekerjaan sebenarnya merekanya semuanya enak, semua sportif, asalkan data di awalnya dari yang paling bawahnya sudah ada. Kalau pembagian kerja ya insya Allah masih bisa di backup. Iya. Yang penting kita tetap sehat. Dan jangan lupa tetap Amin, koordinasi. Tetap Ya. koordinasi. Kalau misalkan koordinasi dengan puskesmas biasanya awalnya untuk kegiatan pelayanan, karena kita dari KB pelayanan safari, kita koordinasinya sama Bikor dulu. Oke. Biasanya. Nah, ini tadi dari Losari satu rumpun sudah. Iya, ya. kalau Dan Mbak juga Tika, udah Mbak nih, Tika, aku singkat coba. aja ya karena Iya. aku singkat aja karena nggak jauh berbeda sebenarnya kegiatan kita di lapangan karena kita sama ya. Oh. Karena kita sama pekerjaannya itu PLKB yang memang mau nggak mau kita harus terjun ke lapangan terus Harus, harus koordinasi juga dengan beberapa mitra dan juga kader-kader ya. Tapi ada satu nih yang pengen saya sampaikan bahwasanya tanggung jawab menjadi seorang PLKB non ASN ini memang cukup berat, tetapi jika dijalankan dengan penuh semangat dan tanggung jawab serta keikhlasan itu benar-benar luar biasa serunya. Mantap, Seru. seru pokoknya. Rame bisa ketemu sama kader-kader, betul nggak? Iya, betul. Sama camat, bu camat, betul nggak? Iya. Belum sama Siap, puskesmas. Kenalannya tambah banyak. Iya betul, itu Tambah menambah luas. relasi ya. Itu menambah relasi yang tanpa kita sadari itu kita bisa mendapatkan poin-poin positifnya nanti di kemudian hari. Oke, untuk keseruan kita biar makin seru dan makin semangat kita salam KB dulu ya teman-teman. Jadi Iya. coba salam KB-nya kita tunjukkan nih. Seperti Iya. apa sih salam KB-nya kita? Oke, Salam KB, 2 anak lebih sehat. Sehat. Jadi tangannya gini. Oke, biar kompak lagi deh. Lagi-lagi. Salam Salam. KB, 2 anak lebih sehat. Salam BKKBN, berencana itu keren. Ya, oke. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang udah berbagi pengalaman tentang PLKB di Balai, kemudian juga sudah menceritakan keseruannya ya. Satu Oke. kata sih kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih karena di kesempatan kali ini kita bisa masuk ke podcast Pegasus. Ya benar-benar. Apa tuh tadi? Podcast tidak serius. Oh iya, nitip pesan dulu. Ya, ada pesan dari siapa ini Mbak Depi? Untuk yang remaja-remaja, usahakan jangan menikah terlalu muda. Ya. Usahakan untuk perempuan itu harus usia Minimal 21 tahun. Laki-laki? Untuk yang laki-laki usahakan usia minimal 25 tahun. Ya. Oke, jadi Itu pesan salamnya dari adalah kami. 21, 25 Ya. keren. Itu tuh. Gimana Mbak Kata Tika? Pak Ganjar nih ya, 21, 25 keren. Keren. Oke. Oke, Oke, baik. untuk podcast hari ini kita sudahi ya karena memang obrolan ini kalau kita lanjut lagi aduh nggak bisa nih Bisa hari. satu hari satu malam kayaknya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga podcast kali ini tuh bisa menambah wawasan mengenai tentang bagaimana kita sebagai PLKB non ASN di lapangan. Kemudian kita juga bisa memotivasi beberapa atau seluruh remaja-remaja yang ada di Generasi Indonesia muda. untuk 21, 25 keren. Oke. Oke, salam KB,
Berencana itu keren.